Saya akan kembali unboxing segala modus-modus dari sekte Shincheonji. Ini video yang kedua karena video yang pertama itu sudah di take down oleh YouTube gegara protes dari netizen Korea Selatan, tapi no problem, kita tayang kembali. So, simak terus modus-modus dari sekte Shincheonji dalam video ini. Gereja Shincheonji itu sebenarnya adalah sekte sesat, yaitu sekte akhir zaman. Pendirinya adalah Lee Man-hee atau Chairman Lee. Jadi bukan Lee Min-ho gitu ya. Lee Man-hee. Dia mengklaim bahwa hanya dia satu-satunya yang bisa menafsirkan Alkitab. Chairman Lee ini juga mengklaim bahwa semua gereja di tengah dunia ini bersama dengan para pendetanya adalah milik setan, kecuali dia dan juga jemaatnya yang adalah milik Tuhan. Sombong kali Chairman Lee ini. Shincheonji dalam bahasa Korea itu artinya adalah kombinasi dari baru, langit, dan bumi. Maksudnya itu artinya adalah langit bumi yang baru. Lalu apa ajaran dari sekte Shincheonji? Keselamatan dalam versi Shincheonji itu adalah dengan cara masuk menjadi anggota mereka, serta percaya kepada Chairman Lee, karena Chairman Lee itu dia mengklaim, dia memproklamirkan diri sebagai Mesias. Dan juga dia mengklaim bahwa dirinya itu abadi, alias immortal. Makanya gelarnya itu rada-rada bombastis, rada-rada halu gitu ya. Lalu jemaat dan juga Chairman Lee sendiri mengklaim bahwa hanya dia satu-satunya yang bisa menafsirkan kitab Wahyu. Lucunya dan ini koplaknya, bahwa sekte ini mengklaim hanya 144.000 orang yang akan selamat. Dan di luar itu, benar-benar mereka akan mengalami penghakiman. Ngomong-ngomong, member dari sekte ini sudah sampai lebih dari 200.000. Wah, gimana dong yang lain? Udah over kuota nih. Gimana dong? Nah, koplak kan? Tema akhir zaman memang menarik dan banyak penggemarnya di kalangan kekristenan. Karena banyak yang begitu keponya, tapi nggak ngerti, akhirnya mudah disesatkan. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Chairman Lee ini di Korea Selatan. Banyak yang percaya, banyak yang mengamini hal ini, dan mereka begitu militan, begitu bersemangat untuk mengikuti Chairman Lee. Seorang netizen Korea Selatan tadinya adalah anggota dari sekte Shincheonji, dia sudah keluar dan membongkar semua strategi, modus dari penginjilan atau modus evangelism dari sekte Shincheonji ini. Nah, bagaimana modusnya? Pertama, mereka itu sangat terorganisir dan bergerak dalam kelompok. Ada sekitar 2-4 orang, ada yang berperan sebagai pemandu atau guide, dia yang akan menentukan target, yaitu kandidat, orang yang akan diprospek atau diinjili. Yang kedua, ada yang berperan sebagai guru, yaitu yang akan mengajari Bible study atau PA kepada orang tersebut, orang barunya. Yang ketiga adalah ada yang menjadi manajer yang membantu dalam seluruh proses perekrutan. Cara mereka berkomunikasi itu adalah rahasia dengan memanfaatkan aplikasi Telegram yang juga bisa diinstal di Android. Yang kedua, Shincheonji ini punya berbagai macam modus, banyak cara-cara yang licik dan cerdik demi untuk merekrut anggota baru. Salah satunya adalah mereka akan mencari tahu segala sesuatu tentang orang itu. Dan bisa jadi melalui sosmed, melalui akun sosmed yang mereka incar, mereka akan mencari tahu seluk-beluk orang itu. Apa yang menjadi hobinya, kebiasaannya, keyakinannya, bahkan mungkin problemnya, kegalauannya, dan ini akan masuk dalam list mereka. So getting to know someone on a personal level, listening to their problems, listening to their lives, sharing with the new potential convert about their own experiences. Dan mereka juga mengincar orang-orang yang punya banyak waktu. Karena orang yang super sibuk sangat mustahil untuk membuat janji atau meeting kan. Nah, ini sebenarnya positifnya yang kita bisa pelajari dari sekte Shincheonji ini. Mereka menginvest banyak waktunya dan juga segala sesuatu demi untuk melakukan penginjilan. Wow. Jadi nggak heran gerakan ini sangat berkembang karena pergerakan dari anggotanya itu yang begitu agresif, bergerilya, dan sangat aktif baik di sosial media maupun juga secara on-site. Para anggota Shincheonji ini juga mereka tidak hanya aktif di negaranya sendiri, tetapi sampai ke mancanegara.
Modus lainnya yang mereka pakai adalah apa? Mereka akan menyamar, berpura-pura menjadi anggota baru di sebuah gereja, dan diam-diam mereka melakukan pendekatan kepada orang, kepada jemaat dari gereja tersebut. Lalu kemudian orang yang menjadi jemaat itu akan diminta pindah atau ditarik ke sekte Shincheonji. Nah, inilah licinnya mereka. So, hati-hati dengan hal seperti ini. Modus lainnya yang mereka pakai adalah apa? Mereka mengajak untuk Bible study atau pendalaman Alkitab. Nah, siapa yang curiga kalau diajak untuk Bible study? Atau diajak untuk KTB, diajak untuk cell group, ya, diajak untuk kelompok tumbuh bersama. Biasanya orang tidak akan mudah curiga kalau diajak seperti ini. Hear what she has to share about God. Every week we would meet about once or twice. Until one day she actually told me that there's actually a Bible study. She asked if I'm interested to attend it. Nah, ternyata Bible study versi Shincheonji ini jelas-jelas berbeda, ya. Sangat sesat dan ngawur. Modus selanjutnya adalah apa? Mereka itu turun ke jalan. Maksudnya apa? Mereka suka bersosialisasi. Mereka masuk ke dalam klub-klub atau ke kafe atau ke tempat-tempat kongko, dan disitulah mereka memperkenalkan diri, lalu minta nomor kontak Anda, lalu mereka akan coba menghubungi. Mereka akan berusaha masuk ke dalam berbagai macam jaringan. Jadi jaringan mereka itu sangat luas, apalagi di sosial media. Dan mereka berusaha untuk juga menjangkau orang dengan menyebarkan survei-survei online dan tes kepribadian online. Ketika orang-orang penasaran dan ingin tahu lebih jauh atau ingin tahu lebih lanjut, maka mereka akan coba untuk apa? Follow up. Perlahan demi perlahan, mereka akan menarik orang untuk masuk join dalam grup mereka. Nah, begitulah modus-modus kreatif sekaligus licik dari sekte Shincheonji ini dalam melakukan penginjilan dalam tanda petik, dalam melakukan evangelism. Sebagai orang Kristen, kita juga harus mengakui bagaimana agresifnya mereka merekrut, membawa jiwa-jiwa. Sebagai orang Kristen, saya pribadi mengakui bagaimana agresifnya mereka bergerilya. Agresifnya mereka itu untuk mereka menjangkau. Tapi jelas yang mereka lakukan itu justru membawa jiwa-jiwa untuk mengikuti ajaran sesat atau ajaran dari Chairman Lee. Sebagai orang Kristen, kita jangan kalah dalam hal misi. Mereka saja dengan keyakinan yang ngawur, keyakinan yang sesat dan yang salah, mereka begitu giatnya. Apalagi kita memiliki pemahaman dan keyakinan yang benar tentang misi amanat agung, misi pemuritan. Harusnya kita yang lebih giat, kita yang lebih agresif dari mereka. So, kita nggak bisa juga menyalahkan ajaran atau gerakan ini. Kalau dari gereja, kalau orang Kristen sendiri pasif atau nggak melakukan misi atau penjangkauan. So, mari kita bersama-sama bergiat dalam misi di tengah-tengah dunia ini, sesuai dengan The Great Commission, amanat agung dari Kristus buat kita untuk dunia, untuk kemuliaan Tuhan. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thank you for watching. Salam Inspironi.